Shalom. Selamat datang kami ucapkan kepada adik-adik. Terima kasih kepada kalian yang telah bergabung di ibadah follow up PAB tahun 2020. Adik-adik, di PAB kalian telah belajar banyak tentang firman Tuhan. Untuk itu di follow up ini, kalian akan diperlengkapi lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari siapkan hati dan pikiran kalian untuk masuk dalam ibadah. Memulaikan ibadah kita, mari ambil sikap terbaik, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bila mana pada kesempatan kali ini kami boleh bertemu lagi Tuhan bersama adik-adik Maba FKIP 2020. Tuhan, satu rasa syukur yang sangat luar biasa ketika kami bisa menyapa adik-adik di kesempatan kali ini dalam ibadah yang akan kami lakukan. Di ibadah follow up pertama ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kiranya boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang besar. Untuk itu mari kita agungkan Dia. Mari kita puji Dia dengan menyanyikan lagu Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, Dia mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, puji, sembah, puji, sembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita nyanyikan pujian dari awal, katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungnya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, puji, sembah, puji, sembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Teman-teman, mari mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Mari kita pejamkan mata jasmani kita, kita buka mata rohani kita. Sambil kita menyadari akan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidakkah kalian tahu, kalian boleh ada sampai saat ini, kalian bisa menjalani hari-hari, kalian masih bisa merasakan hari baru, nafas kehidupan yang baru. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena anugerah dari Allah kita yang sangat hebat. Untuk itu, mari bersyukur untuk setiap nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dia berikan kita kesehatan, Dia berikan kita kekuatan, walaupun di masa sukar seperti ini. Dia berikan kita kekuatan untuk menjalani segala aktivitas kita, mulai dari perkuliahan online dan aktivitas-aktivitas lainnya. Bahkan Dia berikan orang-orang di sekitar kita, yang dimana lewat kehadiran mereka, kita bisa merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Sebab hanya Dia, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita sembah Dia. Kita nyanyikan lagu Layak Dipuji Disembah. Mari katakan,
ini dari awal. Katakan dengan sungguh, alam semesta. Katakan Hosana. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap nikmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Engkau beri. Kami bersyukur untuk nafas hidup dan hari baru yang Engkau beri, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya yang Engkau berikan dalam hidup kami, karena kami yakin dan percaya apapun yang Engkau berikan itu baik adanya, Tuhan. Sekalipun masalah silih berganti dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang berkuasa, yang lebih dahsyat dari setiap pencobaan-pencobaan yang datang di kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Untuk itu kami memohon Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu bisa bertahta atas hidup kami, dan firman yang kami dengarkan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Kak Royke Lepa. Untuk itu, kepada hambanya dipersilahkan. Selamat malam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam buat semua mahasiswa UPMKIP Universitas Tadulako. Selamat malam lebih khusus bagi semua mahasiswa baru yang tergabung di dalam persekutuan atau UPMKIP Universitas Tadulako. Malam ini kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan berikan kesempatan kita untuk bisa berkumpul bersama-sama meskipun tidak bertemu langsung. Kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita telah berdoa bersama-sama. Bahkan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, dan prinsip dari firman Tuhan itu akan kita terapkan bagi pelayanan kita yang ada di UPMKIP.
Kita bersyukur karena meskipun dalam masa pandemi ini, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk terus mendengar firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat pengurus UPMKIP yang telah menghubungi dan memberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Secara khusus pada malam ini merupakan yang pertama untuk follow up PAB 2020 ini. Kita bersyukur karena ada kesempatan ini diberikan kepada saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Roy Kelepa. Biasa kalau teman-teman di UPMKIP itu panggil Kak Oi, itu nama pasaran saya ya. Jadi kalau orang sudah bilang Kak Oi pasti sudah tahu ini pasti dari Persekutuan Kampus. Kak Oi sendiri melayani di Gereja Balak Selamatan, tetapi secara khusus saya ada di Sekolah Tinggi Teologi Balak Selamatan Palu sebagai Tuhan mempercayakan di sini sebagai ketua di Sekolah Tinggi Teologi Balak Selamatan Palu. Rekan-rekan yang berkati oleh Tuhan, teman-teman mahasiswa secara khusus para mahasiswa baru, hari ini kita akan belajar atau mendengarkan firman Tuhan yang membawa kita pada suatu prinsip pengenalan pelayanan mahasiswa itu apa, persekutuan kampus itu seperti apa seharusnya, sehingga kita bisa punya pemahaman yang sama. Kalau kita punya pemahaman yang sama, maka kita akan memiliki gerakan yang sama juga untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan di kampus kita, secara khusus di FKIP dan lebih khusus lagi pelayanan yang ada di UPMKIP. Kita bersyukur karena Tuhan memberi wadah ini untuk menjadi sarana bagi kita untuk bertumbuh bersama-sama. Tetapi sebelum kita membahas satu persatu bagian ini, apa itu pelayanan mahasiswa, apa itu pelayanan kampus, kita terlebih dahulu satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil di dalam Kristus Yesus, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam ini kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengizinkan kami sehingga kami ada bersama-sama kembali pada malam ini, berkumpul melalui ruang virtual ini, berkumpul melalui aplikasi Zoom ini untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Atau lebih dari itu, kami bersama-sama memperjuangkan kebenaran firman-Mu itu untuk kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih untuk pembinaan sebagai bagian dari follow up PAB UPMKIP 2020 ini. Terima kasih untuk semua panitia, terima kasih untuk semua pengurus yang memperjuangkan segala sesuatu. Terima kasih juga untuk semua mahasiswa baru, semua mahasiswa Kristen yang Tuhan telah kirimkan untuk menempuh ilmu, menuntut pengetahuan di kampus kami tercinta, di Fakultas FKIP, dan kami bergabung bersama-sama dengan UPMKIP sebagai wadah yang Allah sediakan bagi semua mahasiswa Kristen yang ada di Fakultas FKIP. Karena itu ya Tuhan, malam ini kami rindu belajar dari Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Kami rindu untuk melihat pelayanan mahasiswa, melihat pelayanan kampus itu seperti apa maksud dan rencana Tuhan, dan untuk apa kami ada di dalam pelayanan ini. Kami bersama-sama akan mendengarkannya pada malam ini. Karena itu ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini tidak lebih baik dari semua mahasiswa, dari semua rekan-rekan sepelayanan yang ada di kampus. Sembunyikan dia jauh di belakang kayu salib-Mu, dan berikan kemampuan bagi hamba-Mu untuk memberikan penjelasan berangkat dari prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab adalah kebenaran firman-Mu yang akan kami perjuangkan untuk lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berbicara di antara kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, bukan menjadi suatu kebiasaan, tetapi bagi saya, tema apapun, topik apapun dalam pemberitaan firman harus berlandas pada Alkitab. Waktu membahas tentang pelayanan mahasiswa, membahas tentang pelayanan kampus, maka tetap harus berangkat dari kebenaran firman Tuhan. Malam ini bersama-sama, saya mengundang kita semua yang ada di rumah atau di mana saja kita berada, untuk membuka Alkitab kita. Alkitab ini boleh, Alkitab juga boleh, HP saudara, gadget saudara, pakailah itu untuk kepentingan pelayanan ya. Karena
gadget, HP dan sebagainya itu adalah anugerah umum yang Tuhan berikan bagi kita. Dia akan menjadi baik tergantung siapa yang pakai, akan menjadi jahat tergantung siapa yang pakai. Mari kita membuka Alkitab kita, belajar dari salah satu tokoh atau bisa 4 tokoh dalam Alkitab tentang bagaimana mereka masuk dalam suatu kampus yang ada di dalam Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 9. Sekali lagi, Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 9. Saya akan membaca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir, mengapa atau untuk apa saya ada di kampus hari ini? Pernahkah kita berpikir, untuk apa saya masuk di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Tadulako? Pernah ada berpikir dulu ya? Ada orang yang mengatakan saya mau masuk, saya mau kuliah, saya mau jadi guru, saya mau kuliah di Untat. Tapi pernah tidak berpikir secara khusus, kenapa saya ada di FKIP Untat? Atau pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri seperti ini, Tuhan, apa maksud Tuhan sehingga Tuhan membawa saya ada di FKIP? Tuhan, apa maksud Tuhan sehingga Tuhan tempatkan saya di kampus ini? Apa yang menjadi tujuanmu? Apa yang Tuhan mau dari diri saya sehingga saya ada di kampus ini? Mungkin saudara ada yang dari Poso, mungkin saudara ada dari Parimo, mungkin saudara ada dari Toli-Toli, Luwuk, Sigi, dan daerah-daerah yang lain di sekitar Palu, atau dari Palu sendiri, atau bahkan mungkin ada saudara berasal dari luar Sulawesi Tengah. Pertanyaannya adalah, Tuhan, kenapa saya ada di kampus ini? Tuhan, untuk apa Engkau tempatkan saya di sini? Atau kalau saya mau kejar lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam seperti ini, apakah ketika teman-teman ada di FKIP itu hanya suatu kebetulan semata? Tiba-tiba saudara, oke, saya ada di FKIP. Tiba-tiba saudara mengatakan, saya mau kuliah di prodi ini, ambil jurusan ini. Apakah itu sebagai suatu kebetulan semata bagi kita? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rekan-rekan mahasiswa, saudara sepelayanan saya, atau kalau kau mau katakan calon mahasiswa baru ini, calon dari orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa di UPMKIP, untuk melayani Tuhan di UPMKIP, untuk memuliakan Tuhan di UPMKIP. Saudaraku, saya tetap berpikir begini, saya berpikir segini, dalam hidup setiap orang ada master plan-nya Tuhan. Waktu kita belajar dari Daniel tadi, kita melihat bahwa apa yang terjadi bagi Daniel dan kawan-kawan itu merupakan suatu runtut, itu merupakan suatu perjalanan yang merupakan bagian dari master plan-nya Tuhan bagi Daniel dan kawan-kawan. Saudara, kita bisa bayangkan kalau kita membaca apa proses yang dihadapi oleh Daniel, itu merupakan suatu proses yang secara manusia sulit kita terima. Tetapi saya mau katakan pada malam ini, proses yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan merupakan suatu permata yang indah dalam hidup mereka. Mereka melewati suatu proses
yang tidak mengenakan. Kenapa tidak mengenakan? Kerajaan Yehuda, tempat mereka selama ini tinggal, dihancurkan, dikalahkan oleh Raja Babel. Dan mereka diangkut sebagai tawanan-tawanan yang dibawa ke Babel, dan di sana mereka diperlakukan sebagai masyarakat kelas sekian. Kenapa? Karena bangsa mereka kalah. Waktu itu, zaman dulu punya pemahaman seperti ini. Kalau suatu bangsa itu kalah dalam perang, maka Allahnya juga ikut kalah di dalam perang. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita kekalahan Yehuda ketika Yehuda ditaklukkan. Yehuda adalah tempat asal Daniel dan kawan-kawan. Itu bagian apa? Hukuman Tuhan karena mereka tidak taat. Nah, Daniel dan kawan-kawan ada dalam fase ini, ada dalam kondisi ini. Dan tadi saya katakan kondisi yang tidak mengenakan ini sebagai permata bagi mereka. Kenapa proses ini saya katakan sebagai permata? Kalau kita melihat prosesnya, mereka ditangkap. Setelah itu mereka ditawan dan dibuang ke negeri orang lain, yang otomatis di negeri orang lain itu adalah penyembah-penyembah berhala yang tidak sesuai dengan latar belakang mereka sebagai penyembah Tuhan Allah yang esa itu. Nah, mau tidak mau mereka juga harus mengikuti budaya orang lain. Dan lebih dari itu, setelah itu apa? Mereka harus diproses belajar selama 3 tahun. Mungkin berarti hari ini 3 tahun itu adalah apa? Akademi. 3 tahun mereka kuliah di Babel. Dan di sana ketika mereka kuliah, mereka diperhadapkan pada tantangan-tantangan iman yang harus melewati. Salah satu tantangan iman waktu mereka kuliah, yang kalau katakan di Universitas Babel adalah apa? Mereka harus ikut mengecap makanan dan minuman yang milik raja, ya, di mana makanan dan minuman itu terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa. Itu adalah suatu kenajisan bagi mereka, tetapi mereka tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Allah. Artinya apa? Dalam proses itu pun, iman mereka sedang apa? Diproses oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau masuk kuliah di kampus kita yang tercinta, di kampus saudara yang tercinta, Fakultas FKIP, saya mau katakan, waktu kalian masuk di sana, pasti kalian akan menghadapi tantangan-tantangan tertentu yang berhubungan dengan iman kita. Sama seperti Daniel, mereka menghadapi tantangan itu. Maka pesan saya malam ini, hadapilah tantangan-tantangan itu sebagai pemuda-pemuda Kristen, sebagai mahasiswa Kristen yang ada di kampus FKIP. Saudara yang berkati Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan Daniel tadi, Daniel dan kawan-kawan itu sebenarnya mereka itu mendapat perlakuan khusus di sana. Tetapi perlakuan khusus itu harus melewati sebagai bagian dari proses belajar. Menjadi mahasiswa selama 3 tahun, yang saya katakan dalam tanda kutip, di Universitas Babel. Nah, proses ini apakah bagian dari rencana Allah? Jawab saya iya. Jadi, masa belajar 3 tahun merupakan proses Allah bagi Daniel dan kawan-kawan. Teman-teman yang diberkati, waktu saudara ada di kampus FKIP, ada di fakultas ini, engkau akan belajar kurang lebih 4 tahun, maka 4 tahun itu adalah proses yang Allah izinkan terjadi bagi dirimu untuk mencapai apa? Permata di ke depan yang Tuhan juga sudah siapkan untuk engkau. Nah, dalam proses ini, apakah sebagai status mahasiswa dalam diri Daniel dan termasuk saudara bagian dari rencana Allah? Jawabannya iya. Apakah ini kebetulan? Tidak, karena Allah punya rencana. Saudaraku, belajar dari Daniel ini, kita melihat masa 3 tahun, apa yang harus dilakukan oleh mereka sebagai mahasiswa. Jadi, selama ada di Istana Babel, di kampus atau Universitas Babel ini, ada berapa proses yang mereka hadapi sebagai bagian dari mereka kuliah di sana. Nah, proses itu apa? Pertama, mereka harus tetap dididik dan belajar. Perhatikan ayat 5. Mereka di sana dididik dan dibelajar. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, Daniel dan kawan-kawan ini adalah apa? Orang-orang pintar yang punya pengetahuan, yang punya hikmat, tetapi mereka harus belajar lagi, dididik dan belajar di Universitas Babel. Teman-teman yang berkati Tuhan, perhatikan, tugas utama Daniel dan kawan-kawan itu apa? Belajar. Kau yang titip pesan begini, selama engkau kuliah di FKIP, dan ketika engkau bergabung dengan UPMKIP, maka tugas utamamu adalah apa? Belajar. Kalau mau ditanya, apa panggilan saya hari ini 4 tahun ke depan? Tugas utamamu adalah belajar.
Karena Tuhan tempatkan kamu di FKIP, sama seperti Tuhan tempatkan Daniel dalam tanda kutip di Universitas Babel. Di sana tugas utama adalah apa? Belajar. Tetapi di balik tugas utama belajar itu, apa yang menjadi tuntutan dari Allah kepada Daniel termasuk buat kita? Perhatikan Alkitab mengatakan di ayat 8, meskipun mereka belajar di sana, Alkitab mengatakan mereka tetap berjuang untuk menjaga kekudusan hidup. Waktu itu Daniel bilang, kalau bisa kami minum air putih saja dengan makan sayur. Tidak usah kami makan daging, minum anggur yang disiapkan oleh raja. Nanti buktikan di antara kami, dengan semua orang ini yang mahasiswa ini, mana lebih pintar, mana lebih sehat. Dan ternyata setelah diperiksa, mereka lebih sehat. Tapi tujuannya bukan itu sebenarnya. Daniel tetap menjaga kekudusan hidupnya. Pesan kedua bagi saya, buat teman-teman khususnya mahasiswa baru angkatan 2020. Menjaga kekudusan hidup, menjaga dirimu, menjaga kesucian hidupmu selama proses belajar kurang lebih 4 tahun adalah penting. Engkau dipanggil untuk belajar, amin. Tetapi engkau juga dipanggil untuk apa? Menyatakan jati dirimu sebagai orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Maka selama proses belajar 4 tahun ini, engkau harus berjuang menjaga kekudusan hidup. Sama seperti Daniel, 3 tahun mereka berjuang menjaga kekudusan hidupnya. Hasilnya kita apa? Apakah Tuhan mempermalukan orang-orang mahasiswa seperti Daniel? Tuhan permalukan mereka yang menjaga kekudusan hidup? Tidak. Alkitab mengatakan mereka 10 kali lebih pintar. Ketika mahasiswa Kristen, ketika orang-orang percaya betul-betul di kampus mau belajar dan terus-menerus berjuang menjaga kekudusan hidupnya, yakin dan percaya Tuhan pasti akan membela engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dalam proses studimu ini. Kesaksian, saya katakan kesaksian banyak alumni UPMKIP hari ini. Saya melihat bahwa betul kata firman, betul janji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka. Alumni-alumni UPMKIP yang saya kenal, teman-teman dekat saya, hari ini mereka adalah orang-orang luar biasa. Tuhan pakai mereka untuk jadi alat Tuhan, saluran berkat Allah di mana mereka saja berada. Kenapa? Karena waktu mereka kuliah, mereka belajar baik-baik. Waktu mereka kuliah, mereka betul-betul hidup dalam Tuhan, berjuang untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, ini yang kita lihat sebagai dasar bagi kita untuk melihat kenapa harus ada UPMKIP, kenapa harus ada PMK di fakultas pendidikan ini. Kita mulai dengan suatu pertanyaan penting seperti ini. Apakah Daniel waktu dia 3 tahun kuliah dia terlibat pelayanan di Babel? Mungkin saya katakan Alkitab tidak mengatakan bahwa ada pelayanan di sana. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Daniel CS, pasti ada pelayanan di sana. Bagi kita saat ini, apa itu pelayanan kampus? Jadi, waktu kita sudah lihat Daniel, nah sekarang pertanyaannya buat mahasiswa baru yang angkatan 2020 ini, mungkin kalian tanya begini, apa sih itu pelayanan kampus? Apa sih itu pelayanan mahasiswa? Atau kita bertanya dalam pikiran seperti ini, perlukah saya terlibat di dalam pelayanan kampus atau pelayanan mahasiswa? Atau kita berpikir, pelayanan kampus itu seperti apa sih? Kalau saya masuk di dalam pelayanan kampus, jangan-jangan saya nanti di kampus disesatkan? Jangan-jangan nanti di kampus saya mengikut aliran sesat seperti itu? Pelayanan kampus itu bagaimana saya bisa terlibat di dalam? Bagaimana saya bisa melayani Tuhan, tapi saya sambil apa? Sambil saya melayani, tapi saya sambil belajar. Bisakah saya melakukan itu selama saya kuliah di FKIP? Atau pertanyaan begini, sudah tahu pelayanan kampus, tapi pertanyaan penting begini, kalau tahu pelayanan kampus, mau nggak terlibat dengan pelayanan kampus? Banyak orang tahu, ada UPMKIP, ada PMK di fakultas di UNTAD, ada di kampus-kampus lain, ada persekutuan, ada PMK. Mereka tahu. Tetapi masalah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mereka mau? Atau maukah teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 atau mungkin 2019, 2018 yang mendengarkan, menyaksikan pemberitaan ini, maukah engkau terlibat dalam pelayanan kampus atau pelayanan mahasiswa?
Tidak cukup cuma sekadar tahu, oh di sana ada si kakak ini, oh di sana kakak ini melayani, oh ada teman saya. Tidak cukup. Tetapi engkau harus putuskan, saya harus terlibat di dalam pelayanan kampus. Pertanyaannya adalah, pelayanan kampus itu apa? Ini yang perlu kita tahu. Kadangkala kita terlalu ngotot, kakak-kakak bilang, ayo ikut persekutuan di kampus. Senior, ayo. Tetapi waktu mengajak kita ikut, kita tidak ngerti pelayanan kampus itu seperti apa. Bagaimana model pelayanan kampus itu? Apa visi secara umum dari pelayanan kampus? Apa misi secara umum dari pelayanan kampus? Mungkin waktu acara PAB kemarin sudah dijelaskan apa visi dan misi UPMKIP. Tetapi apakah visi dan misi itu sudah jadi bagian diri saya? Dan itu yang mendorong saya untuk terlibat dalam pelayanan kampus? Teman-teman, di Universitas Babel, Daniel dan kawan-kawan terlibat dalam pelayanan. Minimal mereka pelayanan 4 orang ini. Tetapi nampak pelayanan mereka lebih luas. Kenapa? Karena pemimpin pegawai istana itu ketika mereka berbicara, menyaksikan iman mereka untuk menjaga kekudusan, itu bagian dari pelayanan. Jadi di Universitas Babel, waktu itu Daniel dan kawan-kawan itu terlibat pelayanan dalam skop pengertian yang kecil. Di kampus UNTAD, khususnya di FKIP, ada wadah pelayanan yang Allah berikan bagi mahasiswa Kristen. Secara umum, sebutan bagi wadah ini disebut PMK. Jadi, semua persekutuan pelayanan kampus yang ada di kampus itu namanya PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Tetapi di FKIP disebut dengan istilah UPMKIP. Nanti mau cari tahu, apa itu UPMKIP? Tanya sama kakak-kakakmu ya, seperti itu. Nah, pertanyaan penting buat kita seperti ini. Tetapi ini jawaban memang kayaknya mahasiswa senior sudah tahu. Apa itu pelayanan kampus atau pelayanan mahasiswa? Sekali lagi, apa itu UPMKIP? Apa itu pelayanan kampus? Apa itu pelayanan mahasiswa? Saya adalah salah satu pribadi produk atau output dari pelayanan kampus. Saya bertobat melalui pelayanan kampus. Saya bertumbuh secara rohani melalui pelayanan kampus. Saya belajar melayani dalam pelayanan kampus. Saya belajar untuk menyatakan kasih bagi sesama itu melalui pelayanan kampus. Tetapi pelayanan kampus juga itu menolong saya untuk bisa fokus dalam studi saya. Saya tidak bisa bayangkan kalau waktu saya kuliah itu tidak terlibat di dalam pelayanan kampus. Jangan-jangan saya tidak selesai kuliah. Tetapi Tuhan tolong saya ada dalam pelayanan kampus. Apa itu pelayanan kampus? Dalam refleksi pribadi saya, pelayanan kampus saya katakan yang pertama, perhatikan ini. Pelayanan kampus atau pelayanan mahasiswa merupakan wadah yang Allah berikan bagi kita semua. Wadah untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang banyak, khususnya kepada mahasiswa. Jadi, UPMKIP atau pelayanan kampus pelayanan mahasiswa bagi saya adalah wadah yang Tuhan berikan bagi kita sebagai mahasiswa Kristen untuk belajar apa? Belajar bagaimana memberitakan kabar baik atau kabar Injil. Saya percaya di UPMKIP adalah tempat yang Allah berikan untuk apa? Supaya mahasiswa-mahasiswa Kristen itu mendengarkan kabar baik, mendengarkan firman Allah. Di kampus UPMKIP adalah wadah yang Allah berikan untuk apa? Semua mahasiswa Kristen bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu pertama. Pelayanan kampus merupakan wadah untuk memberitakan kabar baik. Yang kedua, dalam perenungan saya, pelayanan kampus itu, atau pelayanan mahasiswa itu apa? Merupakan wadah yang Allah berikan sebagai tempat untuk apa? Pembinaan iman Kristen di kalangan mahasiswa Kristen. Jadi jangan pikir begini, mungkin saya punya gereja sendiri. Tetapi saya harus jujur mengatakan, pembinaan iman Kristen, dasar-dasar pengajaran Kristen, itu saya dapat di persekutuan. Atau saya dapat di pelayanan kampus. Saya bisa mengerti tentang doktrin keselamatan, pengajaran tentang keselamatan, saya bukan tidak dapat dari gereja. Sangat sedikit saya mendapati dari gereja. Tetapi ketika saya masuk dalam pelayanan kampus, saya diajar oleh kakak-kakak rohani saya diajar oleh kakak-kakak tingkat saya seperti ini pengajaran-pengajaran Kristen. Saya diajar tentang seperti inilah orang hidup. Karena apa? Pelayanan kampus merupakan wadah pembinaan iman Kristen bagi semua mahasiswa. Makanya kalau mahasiswa Kristen, secara khusus mahasiswa Kristen yang ada di FKIP, engkau membatasi diri,
engkau menolak untuk tergabung dalam UPMK, saya katakan engkau rugi. Karena engkau kuliah maksimal 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun DO. Ingat ya, mahasiswa Kristen, saya pesan, kalau bisa jangan sampai lewat 4 tahun. 4 tahun setengah oke lah, tapi kalau bisa jangan sampai lewat 4 tahun. Waktu ditanya, mau kemana? Oh, pelayanan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bilang, haleluya. Tapi tanya, IP-mu berapa? Aduh, IP di bawah 275. Ingat, kalau masuk UPMK, otomatis logika orang, dia mau jadi guru, PNS. Ingat, sekarang standar untuk terima PNS itu IP 3,0. Jangan sampai di bawah 3,0. Jadi, pelayanan kampus menolong engkau untuk memperhatikan itu. Tapi jangan nanti sudah aktif di pelayanan, engkau lupa dengan tanggung jawab utamamu. Ingat, tadi pertama kayak bilang, tugas utamamu hari ini belajar, belajar, dan belajar. Yang ketiga, apa itu pelayanan kampus? Apa itu pelayanan mahasiswa? Pelayanan mahasiswa merupakan wadah yang Tuhan berikan di kampus sebagai tempat untuk apa? Bersekutu. Coba perhatikan urutannya. Pertama, pelayanan kampus tempat untuk memberitakan kabar baik. Tempat untuk apa? Menceritakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tetapi kedua, pelayanan kampus apa? Tempat untuk pembinaan. Pembinaan iman Kristen. Pembinaan secara praktis sebagai mahasiswa Kristen. Tapi yang ketiga, pelayanan kampus merupakan apa? Tempat bersekutu mahasiswa Kristen. Engkau dari Poso, engkau dari Parigi, dari Tolai, dari mana semua. Yang pertama kali sambut engkau di kampus nanti siapa? Pak, saya percaya kakak-kakak rohanimu, mahasiswa Kristen. Setelah itu engkau dibawa kemana? Persekutuan kampus. Dan di kampuslah engkau bersekutu satu dengan lain. Ingat, jumlah kita tidak banyak di kampus. Jumlah yang tidak banyak di kampus ini kalau kita tercerai-berai, itu payah. Tetapi ada persekutuan kampus, ada UPMK di mana engkau bisa bergabung di sana. Ada UPMK di mana engkau bisa saling menguatkan di sana. Ada UPMK di mana engkau saling bisa di sana saling apa? Menolong satu dengan. Ada UPMK di mana di sana ada kakak-kakakmu, ada teman-temanmu yang saling mensupport satu dengan lain, mensupport dalam hal yang positif. Why? Karena pelayanan kampus merupakan tempat atau wadah yang Allah berikan bagi engkau dan saya untuk bersekutu satu dengan yang lain. Tapi perhatikan hal yang keempat yang penting. Pelayanan kampus merupakan wadah atau tempat untuk menambah pengetahuan mahasiswa Kristen secara umum. Jadi, jangan pikir ke persekutuan kampus itu rohani terusin dipikir. Jangan pikir persekutuan kampus itu baca buku Alkitab. Itu penting, sangat penting. Tetapi saya mau pesan begini. Persekutuan kampus merupakan tempat bagi engkau juga untuk melihat keluar. Makanya saya selalu bilang begini, waktu kuliah, saya selalu katakan gini, kakak-kakak senior, kalau misalkan saya orang ekonomi, saya orang akuntansi, maka saya bilang, kakak senior harus ajak adiknya tentang akuntansi. Kakak senior harus ajak adiknya tentang manajemen. Kenapa? Karena kita bukan hanya belajar hal rohani, belajar juga dengan hal-hal pengetahuan yang sesuai dengan disiplin. Kalau engkau di bahasa Inggris, berarti di sana ada kakak-kakakmu jurusan bahasa Inggris yang harus mengajar engkau. Kalau engkau matematika, ada kakak-kakakmu juga yang harus menolong engkau di sana. Ini sekaligus bersinggung yang kakak-kakak ya. Jadi yang kakak-kakak ini jangan cuma pintar sendiri, adiknya juga harus diajar. Kalau adiknya tanya, Kak, ini apa? Ajar mereka. Why? Karena persekutuan kampus merupakan wadah untuk belajar, untuk menambah pengetahuan kita. Yang terakhir, apa itu pelayanan kampus? Nanti mau lebih mendetailnya, pasti mungkin sudah dibahas tentang UPMK. Tetapi apa itu pelayanan kampus? Bagi saya, pelayanan kampus merupakan, atau pelayanan mahasiswa, merupakan wadah untuk apa? Menghasilkan mahasiswa dan alumni yang dewasa dalam iman, mengasihi Allah, dan siap menghadapi tantangan zaman. Jadi, kalau kita melihat 5 hal ini, pelayanan kampus itu apa? Wadah untuk memberitakan Injil kabar baik. Pelayanan kampus merupakan wadah yang Allah berikan untuk pembinaan iman. Pelayanan kampus merupakan wadah yang Allah berikan untuk apa? Pengenalan satu dengan lain. Wadah yang Allah berikan untuk apa? Bersekutu satu dengan lain. Keempat, pelayanan kampus merupakan tempat untuk belajar. Tetapi pelayanan kampus yang kelima merupakan tempat yang dipakai oleh Allah supaya mahasiswa dan semua alumni itu semakin dewasa di dalam Tuhan.
Nah, ini penting kita lihat, sehingga saya berharap semua mahasiswa baru UPMKIP 2020, engkau jangan takut masuk di UPMKIP. Saya sarankan, ayo gabung, karena lebih banyak hal positif yang ada di sana yang akan kau dapati ketika kuliah. Kenapa harus gabung? Saya melihat begini, mungkin pikir begini, jangan-jangan UPMKIP itu milik satu gereja. Jangan-jangan UPMKIP itu berafiliasi dengan satu gereja. Saya mau katakan ini, ulang-ulang dalam pembinaan pengurus, saya katakan, persekutuan kampus atau UPMKIP tidak boleh dibawahi oleh satu gereja. Nah, kalau begitu, apa ciri khas dari UPMKIP? Yang pertama, UPMKIP itu pelayanan kampus, pelayanan mahasiswa harus berdasar pada Alkitab. Persekutuan mahasiswa atau pelayanan mahasiswa adalah persekutuan yang mengakui secara penuh otoritas Alkitab, yang mau mempelajari dan menggali dan terus memperjuangkan kebenaran Alkitab dalam hidup hari-hari. Jadi, persekutuan kampus atau pelayanan mahasiswa adalah persekutuan yang berdasarkan pada Alkitab, bukan pada hal-hal yang lain. Di mana persekutuan ini kita belajar menundukkan diri pada otoritas Alkitab, mempelajari firman Tuhan, tetapi jangan cuma sampai di kepala tuh firmannya, tapi kebenaran firman Tuhan itu harus sampai ke tangan dan kaki. Pengertian apa? Harus kita lakukan. Itu ciri khas pertama dari pelayanan mahasiswa. Ciri khas kedua dari pelayanan mahasiswa atau kampus, dia Christ Center. Dia berpusat pada Kristus. Persekutuan kampus atau UPMKIP adalah persekutuan yang mengakui Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kristuslah pemilik pelayanan. Ada pengurus di sana, ada anggota, tetapi yang punya pelayanan ini adalah Kristus. Itu ciri kedua dari pelayanan mahasiswa. Ciri ketiga dari pelayanan mahasiswa, bersifat Injili. Artinya apa? Memfokuskan pada pemberitaan firman, pemberitaan Injil, pembinaan dilakukan berdasarkan kebenaran Injil kepada mahasiswa. Itu Injili atau evangelical movement. Ciri khas kita yang ketiga apa? Prayer movement. Gerakan doa. Pelayanan mahasiswa kalau tidak dimulai dengan doa, ingat, semua sejarah persekutuan kampus minimal yang ada di UNTAD itu selalu dimulai dengan apa? Doa. Makanya saya selalu katakan begini, kalau persekutuan kampus tidak ada lagi tim doa atau seksi doanya, tutup deh. Karena persekutuan doa ini merupakan, karena doa kenapa? Karena doa merupakan apa? Ciri khas. Jadi kalau ada persekutuan kampus yang tidak mementingkan doa, waduh, saya pikir berbahaya. Yang terakhir, kenapa pelayanan kampus itu, ciri khas pelayanan kampus itu apa? Interdenominasi. Interdenominasi maksudnya apa? Tidak memandang latar belakang gereja. Semua gereja itu sama. Semua berasal dari apa? Gereja masing-masing. Mungkin engkau ada dari jemaat GKST, engkau ada GPID, mungkin ada engkau dari gereja Pentakosta Karismatik, mungkin engkau ada dari gereja Balak Selamatan, mungkin engkau ada dari gereja yang lain, Katolik dan sebagainya. Kenapa? UPMKIP atau pelayanan mahasiswa itu harus bersifat interdenominasi. Engkau di gerejamu silakan memegang teguh dogma gerejamu. Tapi waktu engkau masuk dalam pelayanan mahasiswa, mahasiswa itu punya ciri khas sendiri. Dia bersifat interdenominasi. Nah, pertanyaannya adalah begini. Waktu engkau mungkin mendengar, bertanya begini, kalau begitu, mengapa saya harus terlibat dalam pelayanan kampus? Ini penting. Mengapa saya harus terlibat dalam pelayanan kampus? Dalam perenungan saya mengatakan ada beberapa aspek. Yang pertama, sama seperti kesempatan kuliah yang diberikan kepada Daniel dan kawan-kawan. Waktu engkau ada di kampus, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Termasuk juga kesempatan bagi engkau untuk apa? Melayani kampus. Sekali lagi, kenapa engkau harus terlibat dalam pelayanan kampus? Karena inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk terlibat dalam pelayanan. Ingat, engkau di kampus hanya 4 tahun. Setelah itu engkau keluar dari kampus. Apa yang engkau dapatkan dalam model pelayanan di kampus, engkau bisa bawa di mana saja. Bukan hanya di gereja. Engkau bisa masuk ke sekolah, ke kantor-kantor, dan pengalamanmu di dalam pelayanan kampus, saya percaya, sangat berguna. Saya sebagai orang yang besar dalam pelayanan kampus, berhutang budi. Saya tahu manajemen pelayanan di gereja, karena saya dari pelayanan kampus. Saya tahu bagaimana memimpin, karena saya dari kampus. Makanya saya katakan, ayo teman-teman, angkatan 2020, gabung dengan UPMKIP.
Gabung dengan UKMP, ikut pembinaan yang ada di sana. Yang kedua, karena memang Tuhan mau kita melayani di kampus. Kenapa engkau harus terlibat dalam pelayanan kampus? Karena memang Tuhan mau engkau ada di sana. Karena Tuhan mau engkau melayani teman-temanmu. Karena Tuhan mau engkau untuk melakukan yang terbaik bagi teman-temanmu. Kenapa? Karena engkau mahasiswa, sebagai mahasiswa adalah pribadi yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk kuliah. Dan ketika engkau ada di kampus, karena Tuhan mau engkau terlibat di dalam pelayanan. Teman-temanku, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau engkau digerakkan oleh Roh Kudus, terlibat di UPMK, terlibat dalam pelayanan kampus, jangan keraskan hati. Karena kadang-kala kesempatan tidak datang dua kali. Yang selanjutnya, menurut saya kenapa mahasiswa harus terlibat dalam pelayanan kampus? Teman-teman, perhatikan. Di dalam dirimu sebagai mahasiswa, ada dua kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Pertama, kekuatan untuk membangun. Tetapi kedua, kekuatan untuk merusak. Sekali lagi, dalam diri mahasiswa punya dua kekuatan. Kekuatan untuk membangun dan kekuatan untuk meruntuhkan oleh merusak. Ketika mahasiswa-mahasiswa yang kuliah itu tidak mendapat pembinaan mental, tidak mendapat pembinaan etika, tidak mendapat pembinaan rohani secara khusus, pembinaan rohani secara Kristen, yakin dan percaya, saya bukan menuduh, tetapi jangan-jangan ketika engkau selesai kuliah, engkau akan menjadi orang-orang yang akan melanjutkan tongkat estafet korupsi. Engkau mungkin bisa jadi orang-orang yang akan merusak, yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang lain. Tetapi ketika engkau dibawa dalam pelayanan kampus, belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal firman, dibentuk karakter, saya percaya, waktu engkau selesai, engkau akan jadi pribadi yang luar biasa, yang akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Coba lihat kakak-kakak tingkatmu hari ini. Lihat alumni-alumni UPMK hari ini. Saya percaya mereka hari ini betul-betul menjadi alat di tangan Tuhan. Mereka menjadi berkat di sekolah di mana mereka mengajar. Mereka menjadi berkat di gereja di mana mereka melayani. Atau dimanapun. Saya bisa, kalau saya mau katakan bukti-buktinya, nanti kakak-kakak tingkatmu protes. Roy, kenapa bawa-bawa namaku? Tetapi saya melihat banyak alumni UPMK yang luar biasa hari ini. Yang berikutnya, kenapa engkau harus gabung dalam pelayanan kampus? Karena kesempatan bagi kita untuk dilatih dengan dasar-dasar kehidupan iman Kristen. Maaf ya, mungkin saya dapat pengajaran-pengajaran dasar-dasar kekristenan, saya tidak dapat di gereja saya. Saya mendapatkan itu melalui apa? Pelayanan kampus. Dan ketika saya dapat itu, saya bawa pelan-pelan di dalam pelayanan di gereja saya. Makanya sangat penting pelayanan kampus itu, sangat penting, sangat penting. Yang terakhir, kenapa engkau harus terlibat dalam pelayanan kampus? Satu pesan saya. Kalau engkau di gereja, itu heterogen. Dari berbagai macam kelompok. Ada anak SD, ada SMP, SMA. Tapi itu ada, di sana apa? Orang tua kita, mama, papa kita. Tapi di dalam gereja juga ada apa? Ada oma, opa kita. Artinya apa? Waktu kita ibadah di gereja, karena kita heterogen, jadi kebutuhan kita yang kita dengarkan itu tidak spesifik sesuai kebutuhan. Tapi karena engkau ada di kampus, maka pembinaan-pembinaan yang engkau terima sesuai dengan apa? Kebutuhanmu sebagai mahasiswa. Why? Kenapa? Karena kita ada dalam satu kelompok yang homogen, yang sama. Dia mahasiswa, itu mahasiswa, itu mahasiswa, saya mahasiswa. Dan pembinaan itu dilakukan secara bersama-sama. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mahasiswa baru yang diberkati oleh Tuhan, engkau adalah pribadi yang luar biasa. Engkau adalah pribadi yang Tuhan sudah persiapkan untuk masa depan yang luar biasa. Di depan sana, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi engkau. Tetapi engkau tidak akan bisa mencapai itu kalau engkau tidak mulai dari sekarang. Engkau dari sekarang belajar dan terus belajar. Tetapi pesan saya, jangan keraskan hati ketika Roh Kudus memanggil engkau untuk terlibat dalam pelayanan. Jangan mengeraskan hati ketika ada kakak-kakakmu, adik-adikmu. Dek, ayo kita terlibat di dalam pelayanan. Dek, ayo mari kita ikut kelompok kecil dan seterusnya. Pesan saya, sebagai orang yang keluar, produk dari pelayanan kampus, produk dari pelayanan mahasiswa, jangan keraskan hati. Saya percaya mahasiswa baru UPMK Angkatan 2020 akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya engkau akan gabung dalam persekutuan yang tepat hari ini. Saya percaya engkau akan dilatih, dididik oleh
Tuhan melalui kakak-kakakmu untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Karena itu, gabunglah dengan pelayanan kampus. Engkau sudah dengar apa itu pelayanan kampus. Tidak bisa dalam waktu yang singkat 30 menit saya menjelaskan satu-satu. Tetapi inti utama dari pelayanan kampus saya sudah sampaikan. Mari, buka tanganmu, buka hatimu, buka pikiranmu, buka kehendakmu, dan katakan, Tuhan, terima kasih. Saya mau terlibat melalui pelayanan kampus yang ada di UPMKIP. Biarkan Tuhan memproses engkau. Biarkan Tuhan memakai engkau di kampusmu. Dan biarkan Tuhan juga yang merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, memproses engkau. Sama seperti Daniel dan kawan-kawan diproses, engkau juga akan diproses oleh Tuhan selama kurang lebih 4 tahun di kampus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih pada sore ini. Kami ada kesempatan untuk belajar dari firman-Mu, melihat pelayanan kampus itu seperti apa, melihat pelayanan mahasiswa seperti apa, meskipun dalam waktu yang singkat. Belajar dari Daniel, dia sebagai insan akademik, ada di kampus belajar, dididik 3 tahun, dan dia di sana terus belajar, tetapi dia tetap menyatakan imannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan melewati proses-proses itu. Hal yang sama terjadi bagi kami semua sebagai mahasiswa baru secara khususnya, ada di kampus UNTAD, di FKIP. Kami di sana harus belajar, tapi di sana juga Tuhan tuntut kami untuk menyatakan jati diri kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena itu, untuk menuju ke sana, maka Tuhan inginkan supaya kami terlibat atau bergabung, mengambil bagian di dalam pelayanan kampus secara khusus yang ada di UPMKIP. Hamba berdoa, ya Tuhan, semua mahasiswa baru atau mahasiswa kakak tingkat mereka, ketika mereka mendengar ini, gerakan hati mereka, supaya mereka memberi diri untuk terlibat di dalam pelayanan kampus, dibina, dididik, dimuridkan melalui pelayanan kampus. Setelah itu mereka akan diutus melalui pelayanan kampus, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Sekali lagi terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya bisa memberkati adik-adik sekalian. Adik-adik, pada kesempatan ini kita akan menutup ibadah kita, namun sebelum itu kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu, di mana pada kesempatan kali ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Follow up yang pertama Tuhan, kiranya firman yang disampaikan Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kami, dan terlebih khusus Tuhan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami
kami juga mau menyerahkan kegiatan selanjutnya, small group dan juga follow up yang kedua yang diadakan esok hari Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi halangan Engkau patahkan, tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, sambut dan sempurnakan. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada adik-adik yang telah menyaksikan dan mengikuti ibadah follow up yang pertama. Untuk penyampaian disampaikan kepada adik-adik sekalian. Kita akan mengadakan lomba. Untuk lomba adik-adik bisa cek di akun sosial media UPMKIP melalui akun Instagram UPMKIP @UPMKIP_Untat dan FB UPMKIP Untat. Jangan lupa esok hari sekali lagi disampaikan akan diadakan ibadah follow up yang kedua di jam yang sama. Dan juga sebentar setelah ini kita akan mengadakan small group. Jadi diharapkan adik-adik untuk mengikuti small group bersama, berdiskusi bersama dengan kakak-kakak yang memimpin kalian. Sampai di sini, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.